Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu mutakhir gizi yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Irma SKN MKes. Perkenalkan, saya Rizka Nur Fausia dengan NIM 220305502128, kelas G, Gizi Angkatan 2022. Berikut materi yang akan saya jelaskan mengenai fase perawatan dan pengobatan balita gizi buruk. What is malnutrition? Malnutrition atau gizi buruk adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan yang dikonsumsi, sehingga tubuh tidak mendapatkan gizi yang dibutuhkan. Gizi buruk juga dikenal dengan istilah severe wasting. Balita yang masuk dalam status gizi buruk ini berarti berat badannya tidak sesuai atau sangat kurang dengan usianya. Indikator yang kedua adalah berat badan menurut tinggi badan yang dikelompokkan dalam 4 kriteria, yaitu kurus sekali atau sangat kurus, normal, dan gemuk. Yang pertama, fase stabilisasi, yaitu fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari. Tetapi dapat berlanjut 1-3 minggu sesuai kondisi klinis anak. Kedua, fase transisi, yaitu masa peralihan dari fase stabilisasi ke rehabilitasi dengan tujuan membantu tubuh beradaptasi terhadap peningkatan asupan energi dan protein. Durasi fase ini umumnya 3-7 hari. Yang ketiga, fase rehabilitasi, yaitu masa makanan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan. Rehabilitasi ini bisa dilakukan baik dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Yang keempat, fase tindak lanjut, yaitu fase di mana pemberian makanan tambahan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan optimal, menggunakan pemberian makanan tambahan pemulihan atau di tingkat PMTP. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, identifikasi dan diagnosis, yaitu mengidentifikasi balita dengan gizi buruk melalui pengukuran antropometri, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Kedua, stabilisasi kondisi, yaitu menangani masalah medis yang akut seperti dehidrasi, infeksi, dan hipoglikemia yang sering menyertai gizi buruk. Yang ketiga, pemberian terapi cairan, yaitu mengatasi dehidrasi menggunakan larutan oral dehidrasi atau oralin. Yang keempat, pengobatan infeksi, yaitu pemberian antibiotik sesuai kebutuhan balita dengan gizi buruk yang sering mengalami infeksi yang tidak terlihat jelas. Yang kelima, pengelolaan mikronutrien yang dimana pemberian suplemen vitamin A, asam folat, zinc, dan mikronutrien lain yang kurang pada anak. Yang keenam, pemulihan gizi, yaitu mulai dengan pemberian makanan terapeutik atau therapeutic feeding yang sesuai dengan kondisi balita, seperti formula X75 atau X100. Yang ketujuh, meningkatkan asupan gizi secara bertahap, meningkatkan asupan kalori dan protein setelah kondisi stabil dengan memperhatikan toleransi balita. Yang kedelapan, pemantauan pertumbuhan, yaitu melakukan pemantauan berat badan, tinggi badan, dan kesehatan balita secara teratur untuk melihat perkembangan pemulihan. Yang kesembilan, pendidikan bagi keluarga, yaitu memberikan edukasi kepada orang tua atau pengasuh tentang perawatan gizi dan kesehatan balita di rumah. Dan yang ke-10, follow up dan rujukan, yaitu menyediakan tindak lanjut untuk memastikan balita tetap mendapatkan gizi yang cukup dan merujuk ke fasilitas rawat inap jika diperlukan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.